kembali lagi di podcast kita besok When Conversation Matters. Nah, kenalin, tepuk tangan dulu dong. Nah, kenalin di sini aku Yasinta sebagai host 1 dan di sini ada teman aku. Hai, kenalin, nama aku Via sebagai host kedua. Aku Nasya sebagai pembicara. Aku Kayla juga sebagai pembicara. Nah, pada kesempatan kali ini tuh kita akan sharing-sharing ya. Yes. Nah, cerita-cerita tentang Gen Z yang sekarang tuh kan di eranya digital. Otomatis orang-orang tuh sekarang udah mulai tertarik sama konten kreator. Entah dia tuh perjalanan bisnisnya atau perjalanan hidupnya gitu. Terus kemarin tuh kita sempat ngobrol-ngobrol santai ya. Benar, di coffee shop gitu sama Kak Kila. Dia tuh sebagai konten kreator. Kapan IG-nya apa, Kak? @kilazira, itu kalian bisa temuin dia di IG dan TikToknya. Nah, karena ceritanya tuh menginspirasi banget, makanya di sini kita akan sharing-sharing dari obrolan-obrolan kemarin gitu. Iya nih, jujur pas kemarin aku lihat catatannya Yasinta, aku tuh langsung kesentuh banget sama cerita Kak Kila ini. Dia tuh awalnya cuman iseng-iseng aja sih kontennya tentang velocity gitu. Terus mulai dari situ ternyata kontennya rame dan dia itu mulai tertarik nih untuk bikin konten lainnya selain velocity. Oh, berarti emang perjalanannya Kak Kila tuh nggak instan ya? Yes. Terus kok dia bisa mutusin buat dia banting setir ke konten kreator, fokusnya ke beauty tuh gimana itu ceritanya? Oke, kayak yang aku bilang di awal tadi, awalnya tuh dia tuh cuma iseng-iseng tuh bikin velocity sama daily vlog kayaknya. Terus pas tahu audiensnya itu naik, dia tuh akhirnya inisiatif buat cari komunitas brand lokal. Yes, bener banget. Jadi waktu itu kebetulan Wardah itu lagi open recruitment nih buat jadi brand ambasadornya. Nah, kalau ngomongin tentang open recruitmentnya Wardah tadi itu, apa aja sih syaratnya yang harus dilakuin? Oke, kalau syaratnya sendiri sih dari pihak Wardah itu minta buat pendaftarnya itu bikin konten review tentang produknya mereka. Nah, terus si Kila ini kan udah daftar. Nah, dia bikin konten reviewnya Wardah dan alhamdulillahnya dia lolos jadi brand ambasadornya Wardah. Nah, dari situ audiensnya tuh mulai kebentuk. Oh, berarti awalnya tuh emang dia nyoba dulu gitu. Jadi kayak ada peluang dia coba gitu Yes, ya. benar banget. Nah, kalau dari jawabannya si Kayla tadi, itu berarti kalau misalnya ada peluang tuh kita harus cobain, ya kan? Betul banget sih. Ya, siapa tahu kalau misalnya emang jalan kita di situ, emang rezeki kita di situ, pasti ya Tanya dulu. iya benar. Berarti Kak Kila itu emang dia udah fokus ke beauty content creator atau setelah jadi BA-nya baru dia fokus ke beauty? Itu gimana sih ceritanya? Nah, awalnya tuh ya tadi dia tuh mulai iseng-iseng sebenarnya. Apa itu di velocity, di vlog. Pas udah kontennya naik, terus dia apa itu kepilih jadi brand ambasadornya Wardah, dia mulai ngefokusin kontennya itu di bidang beauty. Nah, gitu. Berarti perjalanannya tuh nggak instan ya? Bener banget. Ya tadi mulai dari iseng-iseng padahal sebenarnya. Keren ya, keren banget sih, keren banget. Nah, yang bikin aku kagum juga dia tuh humble banget nih waktu dia ngebagiin kuncinya dia buat jadi content creator. Nah, menurut dia sendiri hal yang paling penting itu tuh personal branding, kreativitas sama informatif. Kita tuh harus tahu sendiri tujuan dari konten kita tuh mau kemana nih biar dari penonton sendiri tuh juga nggak kebingungan sama konten dari kita yang konsisten. Terus konten kita juga harus dibuat sekreatif mungkin biar dari pihak audiens sendiri tuh nggak bosan lah sama konten-konten kita. Oh gitu. Terus Kak Kila kan pasti nggak pernah ya ngerasa kalau kontennya tuh kurang dilirik ataupun sepi gitu. Nah, dia tuh bagiin nggak tips-tipsnya atau perjalanannya, pengalaman dia atau masa dia ngerasa sedih pas ngalamin hal itu atau gimana gitu, Kak? Oke, ada sih caranya. Dia tuh biasanya ngevaluasi gitu. Apa sih yang bikin konten dia tuh sepi gitu. Sambil dia ngelihat kontennya yang rame. Jadi dia tuh melihat apa sih yang bikin audiens itu tertarik sama konten dia. Mulai dari situ dia tuh tinjau ulang apa yang bisa diperbaiki biar kontennya naik lagi gitu. Nah, tapi emang itu tuh wajar ya kayak naik turun terus Benar banget.
Terus dia dengan cara mengevaluasi diri, jadi kayak nggak ngebuat dia down atau gimana gitu, tapi dia malah mengevaluasi untuk jadi lebih baik lagi. Iya, Biar benar. tertarik. Berarti evaluasi dalam konten kreator itu emang penting banget ya, biar tahu nih kekurangannya gimana, dan harus kalau misalnya mau lanjut lagi tuh tahu nih aku harus gimana ngelakuin step-stepnya gitu ya Kak. Bener banget. Gitu. Nah terus soal kalau dia tuh tipe yang ngikutin tren apa gimana ya? Sebenarnya dia tuh fleksibel sih. 80% tetap ngikutin tren yang lagi rame, tapi tetap disesuaikan sama hal yang dia suka, ya beauty tadi. Jadi dia tuh tetap selektif biar audiens yang datang juga sefrekuensi sama dia gitu. Oh jadi itu emang gitu ya cara pendekatan dirinya ke followers, jadi kayak biar followers tuh juga kayak merasa mereka tuh diajak gitu ya. Nah, Jadi bener biar nggak banget. ada jarak antara konten creator itu sama si followers. Iya, bener banget. Dia juga emang apa ya, selalu berusaha interaktif lah sama followersnya. Dia kayak misalnya balesin komentar, terus nge-reply story-storynya itunya apa followersnya, dan dia juga kadang tuh bikin Q&A di story, jadinya apa ya, kedekatan sama followers tuh nambah lah. Dan dia tuh juga pengen apa ya, biar followersnya tuh nganggep kalau dia sama followersnya tuh bukan cuman apa ya, sekedar followers dan yang di follow, tetapi juga sebagai teman. Ya, bener banget. Dan itu penting banget gak sih? Penting sebenarnya? banget Yes. sih. Iya kan, karena kan sekarang tuh banyak banget kalau yang udah ngerasa nih aku di follow banyak orang, dia ngerasa kayak bersombong. Banyak Iya, kan gitu. benar. Merasa superior gitu. Iya, kan nemuin nggak orang-orang yang kayak gitu kan? Pastinya nemuin dong. Iya. Ada beberapa. Iya. Iya, jadi makanya kalau misalnya di konten creator tuh emang harus jaga banget ya interaksinya sama followersnya kan. Biar tetap setia nih jadi followers kita, jadi audiens kita. Terus dari perjalanannya Kak Kila, kalian tuh terus kayak tertarik nggak sama konten creator atau enggak dulu deh gitu? Jadi kamu dulu deh ceritain gitu, kamu tertarik nggak sama Kak itu? Kalau aku sendiri sih, aku tuh udah apa ya, aku kan suka editing nih, jadi tuh aku tuh udah mulai terjun tipis-tipis di dunia per konten kreatoran. Tapi aku memang bukan di dunia yang kayak beauty gitu atau daily vlog, aku nggak gitu, tapi lebih ke dunia gaming ya. Jadi aku tuh emang fokusku di dunia gaming. Aku juga apa ya, aktif buat konten juga saat ini aku juga lagi aktif buat konten. Berarti tertarik nih sama kayak gitu. Yes. Cuma emang beda aja, kalau Kak Kila kan ke beauty content Iya. creator, kalau kamu ke gaming. Yes, nih. benar banget. Terus kayak ngerasa malu atau udah pede nih? Atau masih yang ngumpulin mental dulu buat jadi content creator gitu? Kalau aku sendiri sih apa ya, aku mulai apa sih, kayak bodo amat lah sama orang-orang. Jadi kan aku pernah ya bikin konten, terus kayak dari komentar-komentarnya itu aku dihujat. Serius ya, aku jadi dihujat itu. Maksudnya kayak padahal kontenku tuh bukan apa ya, menurutku sendiri kontennya itu bukan konten yang memicu kerusuhan lah, tapi kok aku lihat komentarnya ini kok kenapa orang-orang pada panas ya. Tapi emang ada yang bela aku, tapi ada yang panas. Terus aku kayak bersikap bodo amat lah, orang mereka juga kayak ngapain juga nggak ngaruh di hidup aku gitu loh. Kalau aku gitu sih. Nah kalau misalnya dari komentar-komentar tersebut tuh pasti menimbulkan pro dan kontra. Nah gimana sih cara kamu menanggapinya gitu? Kayak kamu tuh bodo amat atau kayak yang kamu berusaha untuk mendamaikan mereka gitu? Iya, atau berusaha evaluasi nih, berarti aku konten Iya. kedepannya tuh harus gimana biar menghindari cara kayak gitu gitu. Oke, jadi tuh aku tuh kan upload kontennya di TikTok sama IG ya seringnya. Nah di IG itu aku dominan komentarnya tuh dihujat. Jujur, aku juga gak tahu. Tapi kalau di TikTok emang dominan komentarnya tuh pada bisa diajak bercanda gitu loh. Jadi emang isi kontenku tuh emang apa ya, kayak sarkas gitulah. Tapi kayak anak-anak IG tuh mungkin lebih ke apa ya, lebih sensitif kali ya, jadinya kayak gitu. Terus aku juga ya udah, aku jadi kayak klarifikasi lah tips-tips di komentar, terus aku pin gitu. Tapi aku kayak nggak mau terlalu mikirin gitu sih. Oh, berarti bodo amatan ya. Yes, bener banget. Tapi juga nggak sebodoh amatan gitu. Bodo amat tapi sambil ngevaluasi kan? Iya, bener banget. Kuncinya. Iya. Nah, kalau Kak Nasya nih,
kamu udah mulai tertarik atau bentar dulu nih gitu? Oke, sebenarnya ya kalau sekarang ini jujur tertarik nih jadi konten kreator. Kayak siapa sih yang nggak mau gitu kan? Apalagi kalau konten kita udah rame, terus kita punya penghasilan sendiri. Tujuannya Bener-bener. kan? Ada tujuannya tuh. Nah iya, tapi kayak jujur masih malu gitu. Sebenarnya udah dipikirin sih kayak mau bikin konten apa, tapi itu tadi aku masih kurang pede kalau tampil di media sosial. Nah, untuk Kak Fia nih gimana? Oke, jadi untuk aku sendiri sebenarnya emang aku udah sering banget ya bikin konten di media sosial. Cuman emang itu tuh kayak jangkauannya tuh masih ke teman-teman deket aja lah, nggak berani yang kayak luas gitu. Nah, untuk kalau misalnya untuk jangkauan luas gitu, untuk audiens yang luas gitu, aku jujur juga masih agak malu sih. Terus aku juga kayak yang masih mikir konten apa yang harus aku buat juga gitu. Nah, aku mau tanya ke Kak Yasin tadi sekarang nih. Yang terakhir. Oke, kalau aku sendiri itu udah tertarik, tapi itu tadi aku belum siap untuk menghadapi followers yang banyak mungkin ya, bisa Iya. gitu. Karena aku belum siap sama ya itu tadi kayak tadi dihujat belum siap. Tapi aku udah punya branding lah. Aku tuh harus konten kreator ke arah yang mana, jadi ke fashion ataupun perjalanan main-main lah gitu. Cuma emang aku belum siap aja, tapi udah tertarik, tapi belum siap. Oke. Terus kalian punya tips nggak biar kalian itu tampil pede atau masih yang belum kepikiran untuk ke arah ke situ gitu? Kalau aku sendiri sih masalah pede ya. Kan kalau aku kan tadi aku bilang di dunia gaming. Nah, aku tuh di dunia gaming jadi aku bener-bener di balik layar. Jadi aku kayak nggak kelihatan. Jadi emang pure cuman suara aku aja gitu loh yang kedengar. Jadi aku nggak terlalu mikirin itu sih. Jadi kalau pede-pedeannya tuh kan soal ngomong ya. Jadi kayak nggak terlalu kupikirin sih. Ada yang lain? Kalau untuk aku ya, jadi tuh sebenarnya aku tuh nggak apa-apa banget kalau sama strangers gitu. Kayak oke, terserah mereka mau ngomentarin apa bla 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 bla. Cuman aku tuh takutnya sama orang terdekatku malahan. Jadi kayak aduh, aku jadi bakal kepikiran banget kalau misalnya ngomentarin itu orang terdekatku gitu. Tapi seru nggak sih kalau jadi content creator gitu kan? Kita kayak udah dapat penghasilan dari hal kayak gitu. Iya. Soalnya kan sekarang rame banget kan konten kreator, apalagi kayak yang dia tuh udah dapat penghasilan dari konten kreator kan? Kayak misalnya endorse, terus apa ya? Kadang kan sering yang nge-live gitu kan, terus kayak sering dapat apa gift dari situ juga. Cuma emang karena kita belum pede aja nggak sih? Jadi akhirnya kita kayak Banget. belum deh untuk jadi konten kreator. Tahan diri dulu. Terus pesan buat teman-teman semuanya nih yang mau jadi konten creator apa tuh? Sebenarnya sih nggak ada tips khusus ya, cuman kalau dari aku sendiri sih coba aja dulu. Lakuinlah apa yang menurut kalian itu hal yang positif, karena kan hidup cuma sekali ya, jadi kayak lakuin aja dulu gitu lah. Terus kalau buat konten kreator kan pasti nggak jauh-jauh beda dari kepribadian kita ya, dari kehidupan kita gitu. Iya, benar banget. Nah, terus caranya gimana sih menyesuaikan biar audiens kita tuh sama kayak yang kita lakuin nih? Menurutku sih kayak kita harus fokusin banget. Jadi kayak kalau misalnya buat konten tuh jangan kayak yang dari A tiba-tiba pindah ke B. Jadi kayak jangan apa ya? Ya, fokusin jangan kayak plan-plan gitu lah. Biar kayak audiens yang nonton tuh kayak oh ini kayak sesuai sefrekuensi sama Benar aku gitu. banget. Kayak lebih kayak Paham sendiri? Ya itu tadi sih kayak kesimpulannya dari Kak Keila dan Via itu tuh ya itu tadi harus berani mencoba dan kita itu harus selektif ya dalam memilih konten. Kalau kita sukanya itu ya udah fokusin aja ke situ biar audiens kita itu juga frekuensi sama kita dan kita yang bikin konten itu juga enjoy. Yes, gitu. benar banget. Rencana kedepannya kalian mau fokus atau masih mikir-mikir dulu gitu? Kalau aku sendiri sih aku mau fokus tapi kayak nggak terlalu nggak terlalu dominan ke sini lah, karena aku mau lebih fokus ke pekerjaan lainnya. Gitu. Ya. nah untuk jadi konten kreator tuh menurut kalian tuh apa sih penting gak sih tetap jadi diri sendiri gitu atau kayak
mengikut orang lain gitu. Oke, kalau jadi diri sendiri ya, itu tuh lebih ke personal branding kan. Nah, itu menurutku penting banget. Soalnya kata yang setelah kita ngomong sama si Kila tadi, nah, emang personal branding itu tuh penting banget. Jadi biar audiens tuh juga ngenalin apa ya, kayak jati dirinya kita lah di sebuah dunia perkontenan gitu. Betul. Terus juga kalau kita jadi diri sendiri kan kita bisa enjoy ya sama Yes, konten benar, kita. benar, benar. Kita juga nggak males gitu buat nge-up konten-konten lainnya. Iya, benar-benar. Iya, karena kan yang bikin semangat tuh kan dari hal-hal yang kita suka kan. Iya. Masa iya kita nggak suka hal kayak gitu kita buat konten kan? Iya. Males banget bikinnya. Udah kayak udah mager duluan nih. Iya, udah nggak semangat. Nggak semangat kan? Kan kalau nggak mood nggak bikin konten doh. Lah nanti kontennya dikit dong. Iya. Nanti audiensnya pada nggak tertarik dong. Dapat uang dari mana kalau gitu? Tujuannya kan gitu ya. Aduh. Terus caranya menghadapi haters apalagi kan kamu tadi cerita ya. Itu gimana nih cara menghadapinya atau terus akhirnya wah aku nggak mau buat konten lagi takut dihujat Oke. gitu. Kalau hater sendiri ya kan netizen itu banyak ya itunya. Sifatnya netizen itu kayak kita nggak bisa kendalikan. Jadi kalau menghadapi hater sendiri itu aku tuh nggak ada tips khususnya. Cuman aku apa ya kayak ngasih apa? Evaluasi ke diri sendiri Iya, gitu. evaluasi ke diri sendiri. Terus aku juga kayak alah ngapain juga mikirin head content, Iya. head comment gitu Bener. kan. Kayak gitu tuh malah bikin kita jadi kayak kepikiran terus malah jadi down gitu, malah Iya, nggak jadi iya. konten itu kan. Karena kita tuh nggak bisa kan mengendalikan Orang audiens. media. Iya, apalagi itu tuh orang banyak. Iya. Jadi kita fokus ke ngendaliin diri sendiri, ngontrol diri sendiri kan. Bukan Gimana? kita Iya. itu. Iya. Jadi kayak kita tuh cari tahu apa nih yang harus kita lakuin ke depannya. Iya. Biar haters tuh nggak ada lagi. Iya, Haters tuh bener. berkurang kan. Iya. Nah, kalau ngomongin tentang dunia konten kreator ini kan kalau misalnya di media sosial tuh udah banyak banget ya. Iya. Kayak sekarang tuh banyak gitu mulai dari yang tadi ada gaming, terus kayak fashion dan lain-lain gitu. Dari skalanya pun juga kayak dari yang kecil sampai yang besar tuh ada kan. Nah, menurut kalian tuh ada nggak sih kayak tips atau cara untuk personal branding biar kayak membedakan diri kalian sama konten-konten kreator lain di luar sana biar kayak audiens tuh pada tertarik gitu. Itu kan tadi kita berarti kayak di awal berarti kan jadi diri sendiri. Yes, Nah, itu benar. kan caranya tuh ya jadi diri sendiri kan. Akhirnya orang-orang tuh tahu nih, oh ciri khas dia tuh di sini karena kan setiap orang pasti berbeda-beda kan. benar, berbeda-beda benar, gitu. Terus kalau dari Kanasya gimana nih? Kalau dari aku mungkin misal nih ya, aku tertarik di bidang fashion. Kan sekarang kan fashion kan banyak ya, apa itu tentang apa itu namanya? Ada yang suka di Yang itu serem-serem itu apa namanya? gotik gitu. Gotik. Iya. Tapi gimana kamu tuh nggak sama gotik gitu? Agak susah ya nge-spellingnya. Iya. Mungkin kayak ya yang simpel-simpel kayak yang style 2000-an atau yang 2K gitu, atau sekarang mungkin yang baru naik kayak skena-skena gitu. Ya itu juga. Terus kalau kayak Gila ini gimana nih? Oke, kalau aku sendiri itu kan udah dunia gaming ya. Jadi yang menurut aku yang ngebedain kontenku dari konten-konten orang lain tuh, aku bisa bilang kontenku itu tuh HD. Jadi tuh jarang orang yang tahu tips and triknya biar konten yang diupload itu tuh HD. Tuh, terus aku juga kayak apa namanya? Ngasih kredit di setiap konten-konten itu kan aku pakai preset dari orang lain ya. Nah, itu tuh aku harus selalu ngasih kredit. Nah, sedangkan aku lihat di konten-konten orang lain tuh mereka tuh jarang ngasih kredit. Jadi tuh emang itu kan hak cipta ya kayak hak cipta ya kalau kredit gitu. Nah, tuh. Nah, terus kan kalau misalnya Nasya dari dunia fashion, terus si Kayla dari dunia gaming, itu kan pasti juga banyak gitu loh konten kreator lainnya. Nah, gimana sih kayak cara kalian untuk memancing audiens gitu biar ke kalian aja lah gitu? Ada nggak cara khusus? Mungkin apa ya? Mungkin pintar-pintar. Misal nih kalau dari fashion nge-mix and match-nya aja sih. Jadi kayak biar audiens itu juga lebih apa itu tahu gitu, oh ternyata outfit kayak gini tuh bisa ya digabungin sama outfit yang kayak gini gitu. Jadi kayak nggak bosen di apa itu outfit yang itu aja gitu. Jadi Berarti mix and match-nya kayak yang lebih apa itu namanya variatif gitu aja sih. berarti kayak ada variasi-variasi baru yang sebelumnya orang tuh belum pernah gitu. Benar. Kalau
kalau dari tadi ceritanya Kak Kila itu kan caranya emang dia harus jaga ya antara interaksinya, followersnya Iya. sama kontennya itu penting ya berarti. Yes, Itu masuk gak sih ke pertanyaannya Kavia tadi? Iya kan, jadi kayak untuk memancingnya tuh dengan iya. cara menjaga interaksinya tuh. betul. Masuk sih. Yes, bisa itu juga bisa. Oh ya. Tadi kan kalau Kak Kila pengen jadi konten kreator apa tadi? Gaming. Gaming. Iya. Itu kamu mau fokus di IG atau TikTok aja gitu? Kalau aku sendiri sih fokusnya di TikTok ya. Dari dulu aku emang dari tahun 2023 itu aku udah mulai upload tuh di TikTok. Sampai aku juga barengin di IG. Nah, aku tuh juga lebih prefer ke TikTok karena memang audiensnya itu lebih humble ya, lebih enak diajak bercanda daripada IG tadi kan kayak dikit dihujat dikit Iya. sensi gitu. Tapi kalau masalah algoritma, menurutku itu IG itu lebih tinggi. Jadi konten-kontenku di IG itu penontonnya lebih banyak daripada di TikTok. Tapi emang dari audiensnya sendiri tuh emang lebih sensi yang di IG. Iya, berarti emang kita tuh harus memahami ruangnya ya. Iya. Gimana kita harus menempatkan diri kalau di IG tuh konten kita harus seperti ini, Iya, kalau di bener TikTok banget. seperti ini. Karena Iya. kan dari ceritanya orang-orang tuh cerita kalau emang pengguna TikTok sama Instagram itu punya ciri khas masing-masing Yes, kan. benar. Jadi emang nggak bisa disamakan, apalagi kayak aku emang ternyata di TikTok sama di itu sama aja gitu nggak bisa ya. Nggak bisa. Kalau Nasa sendiri gimana tuh? Mungkin sama sih kayak Kayla, aku lebih prefer ke TikTok. Soalnya kalau misal nih aku bikin konten tentang fashion tadi, nah aku bisa tuh biar ngembangin audiens aku. Misal nih, kalau kan biasanya banyak ya yang tanya ya, Kak, spill Ya, baju spill gitu kan. ribet ya kalau misal ngetik di komen terus kayak ini belinya di Shopee gini-gini kan ribet. Nah, kalau di TikTok kan ada keranjang kuning. Oh iya. Jadi nggak tercat aja, apalagi nanti di up kan juga dapat penghasilan Iya, ya. aku lihat kan, iya. Bener banget. Soalnya lebih memudahkan kan TikTok. Bener banget. Cuma kamu tetap milih di TikTok aja atau di IG tipis-tipis nih? Mungkin kalau di IG cuman buat posting foto gitu aja sih fokusnya. Kalau TikTok lebih ke video gitu, misal kayak spill outfit gitu-gitu. Berarti kalau di TikTok lebih ke affiliate ya? Iya, bener. Oh gitu. Terus gimana terus akhirnya kamu bisa ngikutin tren tapi tetap jadi diri kamu sendiri, atau emang itu udah jadi diri kamu sendiri akhirnya memutuskan untuk menjadi konten kreator nih kalau kamu dari Kak Kila. Oke, kalau aku sendiri itu kan trennya gaming itu beda ya. Jadi emang aku kan selalu ngeliatin konten yang FYP di aku itu emang tentang game. Jadi aku udah tahu banget tentang tren-trennya. Jadi aku sendiri bikin konten itu sesuai tren, dan itu emang sesuai diri aku sendiri. Jadi aku emang balance antara tren sama diri aku sendiri. Kalau Kak Nasya gimana tuh? Kalau aku mungkin ya, kalau di fashion, kalau ada yang trennya itu masuk di fashion aku, ya aku bakalan cobain. Tapi kalau misalnya enggak, ya mungkin aku tetap mix and match dikit-dikit sih, mungkin gitu, biar tetap masuk gitu. Tapi ngomongin tentang Nasya tadi, tapi kalau misalnya trennya itu sebenarnya kayak masuklah kesukaan tapi dikit doang gitu. Nah, kamu tuh punya kayak ngembangin kreativitas sendiri atau kayak ya udah aku ngikutin cuman kayak nggak terlalu suka gitu. Oke, kalau aku mungkin bakalan ngembangin ya sama itu tadi, balik lagi ke mix and match. Tiap orang kan beda-beda tuh, walaupun selera bajunya sama, kadang tuh mix and matchnya beda-beda. Jadi ya aku sesuaiin sama diri aku aja sih gitu. Terus dari kesimpulan obrolan kita tadi ini, kita hanya menemukan ya caranya untuk menarik audiens kan. Iya. Udah dapat nih, udah ibarat. Nggak apa-apa. Ini kesimpulan terakhir ya. Nanti. Kesimpulan terakhirnya setelah kita ngobrol banyak banget di segmen kali ini gitu. Iya. Akhirnya kita dapat kesimpulan kalau memang cara menjadi konten kreator itu udah jadi diri sendiri ya. Iya, benar. Memahami diri sendiri sama memahami audiens kan. Yes, Gitu. benar. Ada pendapat lain nggak dari Kela, Nasya, atau Via gitu? Oke, kalau menurut aku sendiri sih, ya itu jangan malu-malu ya. Soalnya kalau kita malu-malu itu Yang kadang kita malu-maluin kan. iya, kita udah malu-maluin, ngapain malu-malu. Iya, bener banget. Soalnya kalau kita malu-malu,
kapan mulainya kan. Iya, gitu. Aduh. berani mencoba hal baru. Iya, Terus siap, tapi bener. jangan lupa sih tetap jadi diri sendiri. Iya. Tuh, terus juga kita harus tuh fokus sama percaya pada proses karena nggak semuanya itu kan instan ya. Yes, bener-bener. Jangan terus tiba-tiba kok sepi tuh setnya, udahlah nggak mau Iya, konten udah, lagi kita kan. Aduh. Inti dari konten itu kan soalnya konsisten ya. Nah, Kalau kita nggak konsisten, itu ya poin buat pentingnya. apa ya? Bener banget. Kalau dari Via gimana sih pendapat kamu soal obrolan kita tadi? Kesimpulannya gitu. Menurutku tuh menginspirasi banget. Jadi kayak kan awalnya aku ragu nih. Iya. Cuma kayak yang oke aku dapet tips dari si Kila tadi, terus si Nasya, terus Kayla itu juga kayak menambah insight gitu untuk aku. Berarti cerita kalian itu emang menginspirasi banget kan? Wah, nggak kerasa kita udah di penghujung segmen ya. Iya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah dengerin, nemenin kita di obrolan kali ini. Semoga cerita kali ini menginspirasi ya. Ada nggak salam penutup dari teman-teman gitu? Dari kamu dulu deh. Aduh, apa ya? Apa ya? Coba yang lain dulu deh. Apa ya? Yang penting itu tadi sih, percaya proses dan jangan takut untuk mencoba. Ya, tetap semangat buat teman-teman. Sekian dari kita. See you. Dadah. One is the loneliest number that you'll